Halo semuanya, di sini saya akan membahas materi tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, ini adalah materi yang paling dasar di dalam akuntansi. Maka di sini kita akan bahas beberapa topik mengenai akuntansi. Yang pertama, kita bahas mengenai akun. Di dalam akuntansi ada dua jenis akun. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada disebut dia sebagai akun real ataupun akun neraca. Nah, ini juga dia terbagi-bagi lagi. Yang pertama ada disebut sebagai harta atau disebut juga ini aset. Jadi ketika dituliskan harta ataupun aset itu sama aja. Nah, harta ini terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada disebut dengan aset lancar ataupun harta lancar atau disebut juga dengan current asset. Nah, ini adalah yang pemakaiannya kurang dari 1 tahun. Yang termasuk ke dalam aset lancar ada kas atau disebut juga ini sebagai uang tunai, ada piutang, ini adalah yang hak kita yang harus kita tagih. Kemudian ada persediaan barang dagang, ini biasanya ada di perusahaan dagang. Kemudian ada wesel tagih, ini hampir sama aja dengan piutang. Kemudian ada beban dibayar di muka atau disebut juga ini sebagai premi ataupun persekot. Kemudian ada perlengkapan dan lain-lain yang termasuk ke dalam aset lancar. Jenis harta yang berikutnya adalah harta tetap atau disebut sebagai fixed asset. Dikatakan harta tetap, ini adalah yang pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Nah, di sini ada gedung, tanah, ada peralatan, ada juga kendaraan. Kemudian di sini ada akumulasi penyusutan atau ini disebut nanti sebagai akun kontra ataupun akun lawan. Kenapa? Karena akumulasi penyusutan ini bersifat mengurangi. Jenis harta yang berikutnya adalah harta jangka panjang atau disebut dengan long term investment atau investasi jangka panjang. Nah, di sini ada investasi saham ataupun investasi obligasi. Nah, harta yang terakhir adalah harta tetap tidak berwujud atau disebut dengan intangible fixed asset. Nah, di sini ada dia berupa hak paten, copyright, trademark, goodwill, franchise, dan hak cipta. Kemudian, yang termasuk ke dalam akun real yang kedua itu adalah utang ataupun kewajiban atau disebut juga dengan liability. Nah, utang ini terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, ada dia disebut dengan utang jangka pendek. Nah, namanya utang berarti harus dibayar. Berarti kalau dikatakan utang jangka pendek, berarti ini yang pembayarannya ataupun pelunasannya kurang dari 1 tahun. Nah, di sini ada utang usaha, kemudian ada wesel bayar, ini kebalikan dari wesel tagih. Kalau di harta ada wesel tagih, maka di utang ada wesel bayar. Kemudian ada beban yang masih harus dibayar. Jadi segala sesuatu yang masih harus dibayar itu adalah utang. Kemudian ada pendapatan diterima di muka. Kita belum melakukan pekerjaannya, tapi kita sudah menerima hasilnya. Nah, sebelum kita menyelesaikan pekerjaan, itu masih disebut dengan utang. Kemudian utang yang kedua ada utang jangka panjang. Berarti ini yang pelunasannya bisa lebih dari 1 tahun. Di sini ada utang hipotek dan juga utang obligasi. Kemudian akun real yang ketiga ada disebut dengan modal ataupun equity. Nah, modal ataupun equity ini adalah hak pemilik terhadap aset. Oke, for your information, di sini ada penjelasan tentang perbedaan dari hak merek, hak cipta, dan hak paten. Nah, di sini hak merek itu jangka waktunya 10 tahun,
hak cipta 70 tahun, hak paten itu 20 tahun. Lanjut ada utang hipotek, itu adalah utang jangka panjang yang dijamin dengan harta tidak bergerak, itu berupa tanah dan gedung. Kemudian di sini ada contoh obligasi. Nah, di dalam surat obligasi itu sudah tertera dia jangka waktunya kapan, kemudian dibayarkan pada tanggal berapa, dan nominalnya juga sudah jelas. Nah, yang berikutnya, akun yang kedua adalah akun nominal atau disebut dengan akun laba rugi. Berarti ini nanti adalah akun yang dibutuhkan dalam menghitung laba rugi. Nah, di sini saya buat langsung nomor 4. Nah, sesuai golongannya, pendapatan ini adalah golongan keempat. Nah, yang golongan pertama harta, golongan kedua utang, golongan ketiga adalah modal, dan golongan keempat adalah pendapatan. Seperti itu. Nah, dalam pendapatan ini ada dua jenis. Yang pertama, ada pendapatan usaha atau dikatakan pendapatan operasional. Berarti ini adalah pendapatan yang kita terima dari usaha pokok. Kemudian yang kedua adalah pendapatan di luar usaha ataupun non-operasional. Berarti ini adalah di luar dari usaha pokok kita. Contohnya, ketika kita sudah mendapatkan penghasilan, kita menabung ke bank, kita mendapatkan bunga. Nah, itu adalah dikatakan sebagai pendapatan di luar usaha. Kemudian yang terakhir yang termasuk ke dalam akun nominal ada beban, atau disebut juga dengan biaya, atau disebut juga dengan expense. Nah, ini hampir sama dengan pendapatan. Ada untuk usaha pokok dan juga ada di luar usaha. Jadi ini tergantung jenis usaha yang sedang dikerjakan. Nah, itu adalah pembahasan mengenai akun. Ada dua jenis akun real dan juga akun nominal. Dan ada 5 golongan akun. Golongan pertama harta, golongan kedua utang, golongan ketiga modal, golongan keempat pendapatan, dan golongan yang terakhir adalah beban. Berikutnya adalah persamaan dasar akuntansi. Nah, yang pertama, harta sama dengan modal itu jika seluruh aset bersumber dari pemilik. Kemudian yang kedua, harta sama dengan utang ditambah modal jika aset berasal dari pemilik dan juga pihak ketiga ataupun kreditur. Nah, harta ini sama aja dengan aset, kemudian utang itu adalah liabilitas, dan modal itu adalah ekuitas. Maka bisa juga persamaannya aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Kemudian aset ini disebut juga dengan aktiva, liabilitas dan ekuitas disebut dengan pasiva. Maka aktiva sama dengan pasiva. Maka di dalam saldo normalnya nanti, dalam mekanisme debit dan kredit, aktiva itu posisinya di debit dan pasiva itu posisinya di kredit. Berikutnya adalah tentang pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi. Nah, di sini setiap transaksi akan mempengaruhi aktiva dan atau pasiva. Jadi bisa hanya mempengaruhi aktiva, bisa juga mempengaruhi aktiva dan pasiva. Dan di sini harus diingat, itu harus balance ataupun seimbang. Dikatakan balance ataupun seimbang itu adalah jumlah aktiva dan pasiva itu harus sama. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh. Tanggal 1 Januari 2022, Miss Lim membuka usaha salon beauty dengan menyerahkan uang tunai 50 juta sebagai modal awal. Transaksi yang kedua, 2 Januari 2022, Miss Lim membeli peralatan salon senilai 15 juta, dibayar tunainya 10 juta, dan sisanya dibayar kemudian. Nah, kita langsung membuat persamaan dasar akuntansinya. Nah, dalam pembuatan persamaan dasar akuntansi, ada hal-hal yang harus
diperhatikan. Di situ harus ada nama usahanya. Jadi di sini nama usahanya adalah salon beauty. Kemudian yang sedang dikerjakan apa? Kita sedang melakukan ataupun membuat persamaan dasar akuntansi, kemudian periodenya kapan. Di sini kita hanya membuat sebagai contoh, maka periodenya hanya ada 2 transaksi. Periodenya Januari 2022. Di sini saya buatkan dalam ribuan rupiah. Nah, kita masuk ke dalam transaksi tanggal 1. Dia menyerahkan uangnya 50 juta, berarti itu adalah kas. Kasnya 50 juta bertambah, modalnya juga 50 juta bertambah. Maka di keterangan dituliskan di situ adalah modal awal. Nah, perhatikan di situ aktifanya 50 juta, pasifanya juga 50 juta. Balance kita langsung lanjut ke transaksi tanggal kedua. Membeli peralatan salon senilai 15 juta, maka peralatan bertambah 15 juta, kemudian dia bayar 10 juta, berarti kalau kita membayar uang kita berkurang 10 juta, maka kasnya berkurang 10 juta. Nah, di situ dibuat di dalam tanda kurung itu artinya pengurangan. Kemudian sisanya, berarti kita masih punya utang. Berarti sisanya sebesar 5 juta, maka utang kita adalah 5 juta. Maka kita jumlahkan aktifannya, kasnya sisa 40 juta, kemudian peralatan menjadi 15 juta, utang 5 juta, dan modal 50 juta. Maka balance. Kemudian kita akan bahas tentang mekanisme debit dan kredit. Nah, saldo normal. Kita kembali lagi ke saldo normal di persamaan dasar akuntansi tadi. Saldo normal itu adalah posisi akun di neraca. Maka yang dikatakan tadi neraca itu adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Maka tadi harta itu posisinya adalah di debit, kemudian utang dan modal posisinya di kredit. Jadi semuanya bersumber dari neraca. Nah, perhatikan di situ, harta, maka saldo normalnya debit, ataupun ketika bertambah sama saja, dan ketika berkurang dia menjadi di kredit, kebalikan dari debit. Kemudian utang. Kita perhatikan utang posisinya di kredit. Karena pasifa posisinya di kredit, maka ketika utang berkurang, maka posisinya menjadi di debit. Kemudian modal sama dengan kredit, modal posisi normalnya ataupun ketika bertambah di kredit dan ketika berkurang di debit. Kemudian di sini ada pendapatan. Nah, ini sebenarnya tidak ada di saldo normal pendapatan dan beban. Maka di sini ada harus yang perlu diperhatikan. Jika ada akun lain yang muncul selain neraca, neraca itu harta utang modal, maka itu akan mempengaruhi modal. Nah, perhatikan di sini, jika menambah modal, maka posisinya di kredit, dan jika mengurangi modal, maka posisinya di debit. Maka kita lihat di sini pendapatan. Pendapatan itu akan menambah modal. Modal bertambah, maka posisinya di kredit. Maka pendapatan saldo normalnya di kredit, dan ketika berkurang menjadi di debit. Kemudian beban ini mengurangi modal. Ketika ada beban ataupun biaya, maka modal kita berkurang. Maka modal berkurang posisinya di debit, maka beban saldo normalnya di debit dan ketika berkurang di kredit. Nah, yang mempengaruhi modal itu ada pendapatan, ada beban, dan juga ada prive. Prive ini adalah pengambilan uang untuk kepentingan pribadi pemilik. Oke, materinya selesai. So, what is next topic about? Nah, di sini teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar kita akan bahas apa lagi. Jadi, tidak hanya topik akuntansi, boleh juga tentang topik ekonomi, mikro ataupun makro. So, stay tune. Thank you for watching. Jika video ini bermanfaat, boleh di like ataupun di share. Thank you.